Salam Pancasila. Kembali lagi di podcast NCB Indonesia, sebuah wadah penyiaran yang mengangkat tema-tema karakter kebangsaan. Bersama saya Brian Pasak Maharata atau akrab disapa Bung Ibeng. Nah, kali ini sudah ada narasumber milenial kita, Bung Muhammad Farhansyah. Terima kasih Bung Farhan, selamat datang. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Ya, jadi ini kita podcast namanya NCB Interaksi. Oke. Kita mencoba untuk mengulik-ngulik ya dialektika juga Rodinda lah bahasanya kalau kita di zaman waktu masih berkuliah. Nah, segmennya memang agak ringan. Nah, kita main model semacam kayak quiz. Tapi yang pasti tidak jauh-jauh tentang NCB itu sendiri. Nah, NCB itu kan Nation and Character Building, yang mana ini adalah salah satu pidato atau amanat dari Presiden Soekarno. Betul. Oke. Betul. Nah, jadi gini Bung Farhan, di sini kita mulai coba untuk bermain ya, diskusi kita. Ada 5 clue nantinya, yang mana nanti silakan Bung Farhan pilih cukup 3. Dari 5 pilih 3. Pilih 3. Pilih 3. Pilih 3. 3 ini NCB. Oh ya. Nah, Nation, Nation, Character Building. Ya, kebangsaan ada, terus prinsip-prinsip nanti Bung Farhan bisa ceritakan dan harapan Bung Farhan tentang kondisi bangsa kita. Oke, siap? Siap. Oke, Siap. lanjut. Silakan. Pilih nih ya. Boleh. 1. Langsung aja Bung, pilih 3 Oh, dulu. 3 pilih dulu. 2, 3. Oke. Bungkus ya. Bungkus. Oke. Nah, Bung Farhan ini domisili di Sehari-hari di Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Tetangganya Jakarta. Oke, siap. Penyangga. Ya, silakan. Yang pertama. Waduh. Apa nih kira-kira? Versus Everybody. Versus Everybody. Ini melekat ya, melekat dari Jakarta tadi ya dibilang ya. Atau bahasanya Jakarta atau ibu kota versus Everybody. Ya, banyak tuh kaos-kaosnya kan. Oh iya, kaos-kaos dipakai orang-orang kan. Nah, termasuk anak-anak muda ya. Ya. Dengar-dengar Bung Farhan kemarin studi di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Ilmu Sosial Ilmu Politik. Nah, Betul. boleh cerita tentang ini clue pertama kita versus Everybody. Mungkin dari perspektif ini ya, politik lah, keilmuan saya gitu. Siap. Ini menarik sebenarnya nih. Kalau saya melihat hari ini itu saya kan aktif juga di sosial media lah. Hari ini ya betul, gadget. Hari ini tuh kira-kira yang versus Everybody itu ada salah satu partai politik. Oh gitu, ada juga nih jadi slogannya juga. Iya, dan otomatis itu adalah partai penguasa. Oke, yang disangkut pautin. Betul, dan kebetulan itu juga partai saya. Apa itu partainya? PDI Perjuangan. PDI Perjuangan. Oke, siap. Jadi saya melihat begini ya. Oke. PDI Perjuangan di sosial media itu ya plus minus lah. Cuma memang banyak kadang-kadang teman-teman yang segenerasi saya itu tidak mengerti nilai atau value perjuangan yang sedang dilakukan sama partai ini. Kalau saya melihatnya seperti itu. Akhirnya kemudian setiap ada statement atau ada hal-hal yang dilempar ke publik itu hanya dipotong setengah-setengah. Oke. Jadi nggak rigid, nggak secara menyeluruh. Dengan adanya sosmed pun akhirnya jadi bias juga ya. Jadi bias, dan akhirnya netizen atau teman-teman yang mengkritik itu sebenarnya saya nggak tahu itu kritik atau apa ya. Cuma lebih saya melihatnya lebih seperti nyinyir. Nyinyir bahasanya. Betul. Harusnya kalau memang dia mau mengkritik suatu statement atau kebijakan yang diambil oleh PDI Perjuangan, silakan atau rezim penguasa lah ya, silakan kritik dengan bernas. Kalian mengerti masalahnya, kalian mengerti juga apa yang menjadi dasar kritik kalian. Jadi nggak cuma hanya ngikut aja gitu. Ini kan seolah-olah ngikut buzzer gitu. Jadi kalau buzzer terkait kebijakan itu tadi. Ya, kan banyak ya. Contohnya statement-statement ibunda kami, ketua umum. Waktu COVID. Waktu COVID. Terus kayak kebetulan ibunda ketua umum kami kan ada di BRIN. Ya. Banyak statement-statementnya yang sebetulnya pidatonya bagus, tapi dipotong oleh media dan kemudian teman-teman nyinyir aja. Saya bilang silakan kritik ketum PDI Perjuangan, tapi kritiklah dengan bernas. Iya. Padahal Bu Mega ya, Bu Mega ini kan juga tokoh bangsa juga. Betul.
dengan bahasa-bahasa yang kemudian nggak ada pertanggungjawaban gitu lah bahasa. Betul. Jadi bahasa-bahasa yang kayak kemarin ada TikToker yang apa hubungannya kebijakan dengan status seseorang, kan itu nggak penting gitu. Sampein aja apa yang menjadi kritikmu terhadap kebijakan Presiden Jokowi, kritik aja gitu. PD Perjuangan kritik aja, tapi jangan kemudian disangkut pautkan dengan status, dengan pendidikan, dengan agama dan lain-lain. Ya pasti PDP bukan anti demokrasi ya. Oh enggak, menerima kok, kita santai aja, kita kan buat kita itu juga jadi bahan evaluasi kita. Apa iya benar seperti itu kan gitu. Benar. Itu sih. Ya kenapa ini menarik versus everybody karena yang saya alami adalah karena kebetulan saya kader baru di Partai PDI Perjuangan dan saya melihat setiap saya buka TikTok, Instagram, sosial media lah ya. Partai gue mulu nih yang dimusuhin orang nih. Tapi pas kita baca, ini nyinyir aja lah. Karena nggak ada pertanggungjawaban itu ya. Kalau betul. Kemarin mungkin ada class action dalam arti kayak demonstran atau apa. Ya. Mengawal kebijakan. Betul. Oke. Menarik. Bisa sambil ngopi juga, Bung? Iya, boleh. Ya. Karena kalau udah ada kopi dan peci ini biasanya ada something yang bisa kita konkretkan. Ya, biasanya agak-agak udah mulai agak serius lah ya. Yang kedua nih. Ini udah macam politisi betul ini. Ya, kebetulan saya politisi baru. Politisi baru. Baru. Tapi itu wajar sih, karena satu background Bung Farhan ini kan anak politik juga, aktivitas juga pernah berkecimpung di GMNI, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, dan juga ya bagaimana manage suatu organisasi sosial gitu kan, wajar lah kalau betul mengarah ke sana. Nah, ini yang kedua, bakso. Nah, ini menarik juga nih, karena aku tahu juga latar belakang kita pernah lah bahkan sama-sama dulu waktu di aktivis daerah. gerakan. Waktu di daerah mungkin nanti bisa cerita Bung Farhan apa yang berkesan dari bakso dan utamanya bakso Malang. Nah, Oke. Gimana, Bung? Ya, jadi gua aja kali ya, biar enak. Oke. Jadi gue ini salah satu anak Betawi yang kebetulan asli Betawi yang kebetulan merantau ke Jawa. Oke. Jadi kan biasanya orang Jawa yang ke Jakarta bertetangga sama kita. Nah, sekarang kita yang bertetangga sama orang Jawa. Iya. Ya kan? Nah, kebetulan waktu itu saya kuliah di Malang. Di Universitas Brawijaya. Waktu itu ambil FISIP. Nah, buat gua notabene buat gue yang orang Jakarta, ketika datang ke Malang terus makan bakso di Malang, itu ada kayak gap culture menurut gue. Kenapa? Orang Malang itu makan bakso pakai lontong. Betul. Ada lontongnya kan? Iya, Jawa Timur ya. Kalau gue di Jakarta kan nggak ada. Oke. Udah gitu variasi bakso Malang itu sama bakso Malang yang ada di Jakarta yang gue tahu dari kecil itu beda. Paling kalau di Jakarta cuma somai, terus yang kayak garing-garing tuh gorengan, bakso sama mie udah. Tapi kalau di Malangnya itu kan macam-macam. Ada bakso goreng, ada pangsit yang panjang, ada bakso bakar, ada pentol halus, pentol kasar, banyak kan. Nah, yang bikin kaget lagi dia harganya. Kenapa? Jadi kebetulan gue bukan dari keluarga kan anak kosan lah ya. Bukan dari keluarga yang banyak nih duitnya. Jadi gue buat beli bakso juga harus milih-milih. Gitu. Karena buat gue ya hemat, bukan hemat sih, emang nggak ada gitu. Jadi bakso Malang tuh zaman gue kuliah aja dia 500 satunya. Gorengan tuh 500, baksonya 1000. Paling banyak juga, ada yang gerobak, ada yang motoran. Betul. Kan kalau di Malang kan. Apalagi bahkan di belakang kampus itu ada bakso yang jual cuma pentolnya tuh 1000-an gitu loh. Kangen nggak kulineran di Jawa Timur? Kangen banget. Ini dari mulai lulus belum pernah ke Malang lagi. Belum lagi ya? Ya mudah-mudahan nanti bisa ke Malang. Tapi kuliner favorit apa nih? Kayak Betawi atau? Kalau favorit selain opor gitu? Betawi ya. Kalau Betawi kuliner favorit ya, sebenarnya nggak muluk-muluk sih mas. Kayak sayur asem sama ikan asin tuh udah. Itu udah favorit ya. Tapi kalau yang lebih tradisional lagi, biasanya yang udah jarang ditemuin kayak gabus pucung. Nah, itu apa tuh gabus pucung itu? Gabus pucung tuh ikan gabus yang dimasak warnanya hitam kayak rawon, tapi dia nggak berkuah. Kuahnya tuh nggak banyak. Itu khas Betawi. Dia pakai keluak juga.
baik Oke, rawon berarti ya. Kayak rawon baik keluar, hitam jadinya. Cuma memang jarang. Gua kan taunya gabus tuh ya siomay gitu kan. Ya, cuma memang gabus pucung tuh udah jarang kalau di Jakarta, di Tangsel sendiri udah ada tetap, cuma jarang lah yang jual. Termasuk gado-gado tuh katanya. Gado-gado Karena juga. Jawa Timur juga ada. Ada. Nah, gado-gado Jawa Timur sama Jakarta pun beda. Di Jakarta gado-gado itu nggak pakai wortel, nggak pakai selada, Iya benar. nggak pakai tomat. Iya. Tapi kalau di Jawa Timur tuh pakai selada, gitu, tomat ya kan. Nah itu gap juga kan. Wah, gado-gado beda. Udah gitu gado-gadonya kalau di Jawa Timur itu kan rata-rata Surabaya, Malang tuh disiram dia. Iya, ulekannya. Oh di sini kan ngulek dari awal tuh kayak gitu. Ya kangen lah kuliner-kuliner zaman-zaman kuliah gitu. Akan. Nah, terakhir tuh, gimana tuh? Wah, Pamungkas nih biasanya nih. ini menarik. Apa tuh? Ini menarik. 2024. 2024. Oke. 2024. Jadi Ini menarik. ini apa ya, melekat ya. 2024 ini mau nggak mau kan kita ngomong tahun politik gitu kan. Yap. Nah, tapi di sini ada benar kata Bung Farhan, ada suatu gap yang mana pasti ada politisi baru dan ada politisi lama. Betul. Dan bagaimana balance ini tadi yang akan menentukan nih kalau cita-cita kita ngomong Indonesia Emas 2045 ya pondasinya di 2024. Persiapan lu sendiri gimana tuh? Saya sebenarnya gue sendiri sebenarnya gini, melihat bunyi-bunyi kayak bonus demografi, Indonesia Emas 2024 2040-an dan lain-lain. Gue agak-agak gimana ya? Agak-agak terganggu sebenarnya. Kenapa? Karena menurut gue gini, bos, jangan cuma bunyi gitu loh. Oke. Lu itu sebagai anak muda nih, sebagai kayak gue nih ya, gue juga lah. Kita ini, generasi kita ini di posisi mana saat ini? Oke. Dan untuk mencapai capaian-capaian tadi, bonus demografi, Indonesia Emas dan lain-lain, sudah sejauh mana nih? Perlu ada kesadaran. Betul. Makanya lu pilih akhirnya mau nggak mau terjun nih besok ke betul, politik praksis. Udah sampai di mana kira-kira pemerintah menyiapkannya dan kita sebagai subjeknya itu sudah sampai di mana nih ngawalnya? Kesiapannya. Jadi jangan cuman dilihat, kita jangan mau lagi nanti kebijakan itu bersifat top down, cuman dilihat dari atas, kita yang anak muda nggak ngerasain apa-apa. Akhirnya kan kita jadi bencana demografi dan lain-lain. Nah, yang paling penting juga buat 2024, kenapa gue bilang ini penting, gini loh mas, anak muda kayak gue ini hari ini tuh aktif banget kan di sosmed tadi ya kan. DPR dibilang kandang tikus lah, apalah. Gue sih sebenarnya nggak terganggu dengan hal itu, biasa saja. Cuma maksud gue begini, DPR itu yang milih elu gitu. Jadi nanti elu kalau misalnya waktu pemilihan di bulan Februari, pileg, pilpres, lu bener-bener milih pakai logika gitu, pakai akal sehat. Keterwakilan lu gitu kan. Nah, kompetensinya, terus suara dia, visi misi dia buat anak muda seperti apa. Jangan nanti pas Februari, pas waktunya pencoblosan, ya kan, disuruh sama keluarga milih A dengan dikasih amplop 50.000 lu pilih. Atau jangan-jangan bukan karena orang tua juga nih. Atau karena ya udah sekedar aja. Iya, orang ini ganteng misalnya. Orang ini begini. Jangan, tapi benar-benar kompetensinya. Sekarang era udah terbuka. Kalian kalau mau lihat calon yang seperti apa aja silakan, ada sosial medianya kan begitu. Bener. Kritiklah gaya mereka, kritiklah ide mereka, uji ide mereka waktu kampanye. Nanti kalian akan tahu siapa orang yang akan kalian pilih. Kalau kalian mampu menguji ide dari orang tersebut, kalian akan benar-benar menemukan orang yang kalian akan berjuang buat kalian. Kalau menurut saya gitu. Benar. Jadi jangan cuma karena ntar tanggal waktu pencoblosan bangun kesiangan. Nggak nyoblos, golput. Selama 5 tahun, DPR. Dan ingat, pemilihan itu bukan hanya pemilihan DPR RI, tapi ada juga DPRD kota, DPRD provinsi, dan ada DPD RI. Dan tiga-tiganya ini penting karena menentukan pembangunan gorong-gorong di sebelah rumahmu belum tentu urusan DPR RI. Lampu jalanan di depan rumahmu belum tentu urusan DPRD provinsi. Bisa saja itu urusan wakil kalian di tingkat kota. Makanya pelajari itu dengan baik dan mudah-mudahan kalian bisa lebih bijak. Mudah-mudahan kita bisa benar mencapai Indonesia Emas. Oke, itu tadi harapan ya. Harapan. NCB tadi ya apa yang disampaikan oleh Bung Farhan, gue juga setuju. Karena partisipasi politik hari ini kan kalau untuk yang dari segmen milenial ataupun yang bisa dibilang sampai Gen Z pun yang benar-benar bisa mewakili ataupun benar-benar bisa menyuarakan itu ya
teman-teman kita sendiri gitu kan. Salah satunya ya seperti kayak Bung Farhan ini. Oke. Siap. Waktunya kita sudah habis juga. Mungkin nanti di episode berikutnya Siap. bisa mampir-mampir juga ya Bung Farhan. Mudah-mudahan. Siap. Sehat, ada waktu, Sehat kita ketemu selalu. lagi. Oke. Terima kasih Bung Farhan kasih. atas kesempatan dan waktunya. Nanti kita bisa ngopi-ngopi bareng lagi dan sambil sharing to caring untuk kebangsaan. Terakhir kata, salam Pancasila. Salam Pancasila.